Breaking News Kompas TV, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kami akan mengabarkan kabar dari Cirebon terkait dengan bencana longsor yang mengguncang kawasan pertambangan Gunung Kuda di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon yang terjadi pada hari ini. Peristiwa ini dikabarkan menyebabkan puluhan kendaraan pengangkut material dan pekerja tambang tertimbun material longsor. Longsor terjadi di Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Informasi awal yang kami terima, longsor terjadi di Galian C dan kurang lebih ada 25 orang yang tertimbun longsor dan 4 orang diantaranya tewas. 3 alat berat dan 15 unit dump truck dikerahkan ke lokasi longsor. Saudara, dalam video yang beredar luas di media sosial sebelumnya terlihat kondisi mencekam di lokasi kejadian. Puluhan truk terlihat terjebak dan tertutup bongkahan batu besar hingga asap tebal yang mengepul dari area longsor juga membuat panik warga di sana. Saudara, informasi terkini dari sana akan disampaikan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon. Selamat siang, Syahri. Ya, selamat siang Ihsan di studio. Informasi terkini, berapa jumlah korban yang sudah dikonfirmasi, Syahri? Ya, baik Ihsan di studio dan selamat siang saudara. Saat ini saya tepat berada di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, tempat di mana dilaporkan sebuah peristiwa besar terjadi, yakni sebuah tempat galian C runtuh atau longsor dan mengakibatkan beberapa korban jiwa. Ihsan, kami belum dapat mengkonfirmasi secara pasti berapa jumlah korban yang terdampak atau ditemukan dalam kondisi peristiwa ini. Karena sejumlah pihak kepolisian langsung melakukan penanganan di lokasi. Mereka melakukan evakuasi beberapa korban yang sudah ditemukan. Tadi kami mendapatkan informasi dari warga dan juga berdasarkan video yang kami dapati ada 5 kantong jenazah yang sudah berisi jasad warga sekitar yang juga sudah dievakuasi melakukan dengan bantuan dari mobil Polresta Cirebon dan juga pihak rumah sakit. Ada beberapa mobil ambulans yang juga masih berada di lokasi. Sampai saat ini pihak kepolisian dari Polresta Cirebon masih melakukan proses penanganan, terutama melakukan pemasangan garis polisi agar tidak membahayakan kepada warga sekitar. Dan juga di titik lainnya beberapa petugas berjaga terutama di pintu masuk yang hendak ke area Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang ini. Kami akan menunjukkan kepada Insan dan juga saudara bagaimana situasi sekitar yang terjadi di lokasi ini. Di mana peristiwa ini tentu membuat perhatian banyak warga sekitar sehingga akhirnya mereka banyak yang masuk ke area Duku Puntang ini, galian ini. Dan ini saya berada di salah satu titik atau area yang cukup tinggi sehingga akhirnya dapat memperlihatkan secara jelas bagaimana kerumunan warga dan juga penanganan-penanganan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Terutama tepat di depan saya ada beberapa mobil petugas dari pihak Polresta Cirebon, yakni tim identifikasi Polresta Cirebon, kemudian di sampingnya juga ada tim Dokes Polresta Cirebon dan di sampingnya ada mobil pos SAR kantor wilayah Cirebon. Mereka seluruhnya juga berusaha untuk melakukan penanganan di lokasi ini karena mengingat informasi yang kami dapati Ihsan tidak sedikit korban yang terdampak atau menjadi korban dalam peristiwa ini. Ada beberapa mobil yang juga digunakan untuk aktivitas bongkar galian terutama mengangkut batu-batuan ini juga terdampak
nanti saya akan mengajak kepada Anda, Ihsan, untuk lebih dekat lagi melihat kerusakan atau dampak Baik. dari kejadian tersebut, Ihsan. Baik, Syahri, kami akan update kembali, menantikan informasi terbaru dari Anda. Kita akan bergeser dulu, kita akan menanyakan informasi terkini dari Kepala BPBD Cirebon, Pak Denny Nur Cahya, yang sudah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat siang, Pak Denny. Ya, selamat siang. Ya, Pak. Selamat siang. Baik, Pak Denny, dikabarkan longsor yang terjadi di Galian C di Duku Puntang ini menewaskan 4 orang. Benar, Pak? Ya, betul, Pak. Yang sekarang sudah terdata ada 4 orang. Seluruhnya memang yang tertimbun diperkirakan 10 orang ya. 10 orang. Kami konfirmasi kembali ada 4 orang korban tewas dan total korban yang sempat tertimbun berapa orang, Pak Denny? Menurut informasi dari Kepala Teknik Tambang ada sekitar 10 orang, Pak. 10 orang itu termasuk 4 orang tewas ya, Pak ya? Betul, Pak. Yang tewas. Ya. Sekarang masih dilakukan pencarian. Baik, saat ini seperti apa status dari 6 korban yang sempat tertimbun lainnya, Pak? Ya, ada sebenarnya masih di rumah sakit ya. Nah, tadi juga belum ada kabar lagi. Nanti mungkin akan mudah-mudahan sih tidak bertambah begitu. Oke, Pak Denny, artinya seluruh korban, 10 orang korban ini sudah dievakuasi, betul? Betul, dan itu 10, tapi yang lain belum terevakuasi semua. Ini masih ada dua eskavator masih tertimbun dan juga beberapa dump truck. Oke, artinya belum ditemukan ya. Itu baik. baru yang terevakuasi saja. Ya. Oke, Pak Denny, jadi informasi yang Anda sampaikan adalah 10 korban yang sempat tertimbun dan sudah dievakuasi, 4 diantaranya tewas, dan saat ini pencarian ataupun evakuasi masih berlangsung, benar, Pak? Betul, Pak, betul, masih berlangsung ya. Ya, ada tumbukan batunya, longsorannya masih tinggi, jadi belum. Dan sekarang sudah dilakukan pengiriman lagi ekskavator dari Pemda Kabupaten Cirebon, dari Dinas PUTR dan kedua Dinas. Oke, selain 10 korban yang sudah dievakuasi, ada berapa total korban lagi, Pak, yang akan dievakuasi? Ya, perkiraan Pak, tadi menurut KTT ada mungkin sekitar 20 ya. Tapi belum pasti karena memang tidak mengetahui karena kejadiannya kan tiba-tiba ya, jadi belum terdata gitu. Oke, Pak Denny, untuk 10 korban yang telah dievakuasi dibawa ke rumah sakit mana? Kalau yang meninggal sih langsung ke Rumah Sakit Gunung Jati. Kalau yang masih ini ke rumah sakit terdekat dan juga ke puskesmas untuk dilakukan pertolongan pertama. Gitu. Untuk korban luka dibawa ke puskesmas setempat, dan Pak? juga rumah sakit terdekat. Iya. Oke, untuk korban tewas, 4 korban tewas yang sudah dievakuasi ke rumah sakit mana, Pak? Ke Rumah Sakit Gunung Jati tadi menurut pihak kepolisian. Rumah sakit Gunung Jati, Cirebon. benar? Cirebon, iya benar. Gunung Jati Cirebon. Oke, Pak Denny, informasi sebelumnya ada 25 orang tertimbun, namun Anda mengatakan data fix atau data pasti berapa total jumlah korban, baik itu yang masih dalam proses evakuasi ataupun sudah terevakuasi, ini masih simpang siur. Sebenarnya ini simpang siur ya, masih 25 karena masih dalam pencarian, Pak. Jadi masih simpang siur datanya. Tapi yang fix yang meninggal 4 orang, tadinya 3 terus bertambah jadi 4 gitu. Oke. Puluhan korban ini warga dari mana saja, Pak? Kebetulan itu supir yang pembeli, ada yang dari luar, ada yang dari Kuningan juga ada, dari wilayah Cirebon. Artinya puluhan korban yang tertimbun longsor Galian C ini adalah supir ataupun buruh tambang di sana, benar, Pak? Betul, karena kan lagi melakukan penambangan, jadi ada pengisian dump truck ya. Dump truck ya, itu jadi longsoran, jadi dump truck yang sedang mengisi material tambang itu tertimbun gitu. Pak Denny Nur Cahya, apa
BPBD Cirebon mendapatkan informasi terkait dengan kronologis longsor ini, Pak? Mendapatkan, dan saya sudah lagi laporannya masih dibikin, Pak. Tadi saya sudah kirimkan ke BPBD Provinsi, juga ke Pak Sekda Kabupaten Cirebon, ke Pak Bupati dan ke Pak Wabub. Sudah saya laporkan mengenai asesmen dari kejadian ini. Oke, Pak Denny, untuk evakuasi korban yang masih tertimbun saat ini, seperti apa informasinya saat ini? Ya, evakuasi dilakukan dengan ini Pak, dengan ekskavator. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ekskavator. Memang ada tambahan lagi 2 dari PUTR Kabupaten Cirebon dengan 7 ekskavator. Karena memang sini banyak ekskavator juga kan, karena memang tambang. Jadi sedang dilakukan evakuasinya menggunakan ekskavator. Oke, Pak Denny, posisi dari para korban yang tertimbun ini seperti apa? Apakah ada jarak yang cukup jauh antara korban yang sudah terevakuasi dan juga para korban yang saat ini masih dalam proses evakuasi, Pak Denny? Ya, di sana Pak. Jadi kejadiannya korbannya yang tertimbun yang di sekitar di sama front tambang itu, di front tambang. Hanya di sana aja. Kalau yang di warung-warung sini aman gitu. Yang di front tambang saja. Oke. Kejadiannya di depan tambang depannya. Untuk penambahan alat berat seperti apa Pak untuk mendukung proses evakuasi ini? Gimana penambahan alat berat? Iya, akan dilakukan penambahan alat berat. Tadi kan memang masih kurang. Jadi lagi sedang didatangkan dari Dinas PUTR Kabupaten Cirebon alat beratnya. Koordinasi kami. Baik, ini galian. Jadi evakuasinya harus menggunakan ekskavator alat berat ya. Karena ya tertimbun, jadi orang karena tertimbun jadi dengan ekskavator, tidak bisa manual dengan orang. Seperti apa kondisi kontur tanah di sana, Pak? Kontur tanah di sini memang ini kan batu ini trust ya, batu gamping ya. Jadi kondisinya mungkin kalau saya lihat yang hasil longsor itu ada macam ada lembab gitu akhirnya mungkin ya. Jadi lepas batunya gitu. Gitu Pak. Oke. Halo. Baik, Pak. Oke Pak Denny, kami masih akan menantikan informasi lagi dari Anda terkait dengan proses evakuasi Lagi wawancara. para korban yang masih dalam proses evakuasi. Pak Denny Nur Cahya, Kepala BPBD Cirebon, sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Pak Denny.